Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya harus lebih meriah lagi. Ya. Coba kita berteriak ya. Ya Mahdi. Ya Mahdi. Ya Mahdi. Ya Mahdi. Ya Mahdi. Ya Mahdi. Ya Sahibaz Zaman. Ya Sahibaz Zaman. Adrikni, adrikni, adrikni. Adrikni, adrikni, adrikni. Jadi kita harus lawan itu kesempitan, ya kan? Sendiri merasa bunda itu harus kita lawan, ya? Lawan dengan cara apa? Ya Ali, Ya Ali. ya Ali, Ya Ali. ya Ali, Ya Ali. ya Mahdi, Ya Mahdi. ya Mahdi, Ya Mahdi. ya Mahdi, Ya Mahdi. adrikna, Adrikna. adrikna, Adrikna. 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 Sekali lagi, masih kurang kompak dan kurang keras suaranya. Ya Mahdi. Ya Mahdi. Sekali lagi, Ya Mahdi. Ya Mahdi. Adrikna. Adrikna. Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saat saya tiba di tempat ini, saya tuh merasa bahagia bertemu dengan mukminin, para pecinta Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Ini perlu kita syukuri karena ketika kita sedang merayakan dalam rangka memperingati kelahiran Shahibul Asri waz Zaman, saya merasa bangga dan merasa terhormat dan bersyukur kepada Allah. Terima kasih pada panitia karena bersedia memanggil kami ke tempat yang penuh berkah ini. Semoga Shahibul Asri waz Zaman berada di tengah-tengah kita dan lebih memberikan berkah kepada kita. Shalawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Masya Allah. Sekarang baru kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abul Qasim. Assalamualaikum ya man summiya bis samai bi Ahmad wa bil ardi bi Abil Qasim al Mustafa Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Assalamualaikum ya Al-Imam Hasan alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum ayyuhal Imam Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam. Assalamualaikum ya Tis'atul Ma'sumin min Ubil Husain alaihi salam. Assalamualaikum ya Aba Saleh ya Sahib al-Asri waz Zaman. Ajalallahu ta'ala farajah syarif. Ikhwan akhwat siyama min dzurriyyat Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di bulan Sya'ban. Menurut riwayat bulan Sya'ban ini adalah bulan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam bulan Sya'ban ini lahir para manusia suci. Dimulai dari kelahiran Al-Imam Abi Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Lanjut dengan kelahiran adiknya Al-Imam Abdul Fadl Abbas alaihi salatu wassalam. Kemudian kelahiran putra dari Al-Imam Abi Abdullah Al-Husain, Al-Imam Ali bin Husain Zainul Abidin. Di puncaknya, di pertengahan bulan Sya'ban, lahir penghulu keadilan, Ratu Adil, Satrio Piningit, Imam Ghaib, Sahibul Asri waz Zaman, Ajalallahu ta'ala Farajah syarif. Jadi tidak layak kalau pada malam ini kemudian kita tidak merayakannya.
Buang jauh-jauh kegundahan dari kita. Hilangkan kejenuhan dari hati kita. Problem-problem yang mungkin berada di tengah-tengah ikhwan, jeritan kehidupan, hutang piutang, masalah keluarga, tinggalkan semua dengan sholawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Harus keras ya, untuk menghilangkan ini, kegundahan ini, kemunafikan ini. Harus kita hilangkan. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum wa'ajjil liwaliyikal faraj. Apakah kita itu berbangga karena mengakui Imam Mahdi sebagai imam zaman kita, atau Imam Mahdi yang berbangga punya pengikut yang letoy seperti kita? Mana yang benar? Mana yang benar? Kita yang berbangga punya Imam Mahdi, atau Imam Mahdi bangga dengan kita menjadi pengikutnya? Kita yang bangga. Kita yang bangga. Kira-kira kalau Imam Mahdi melihat kita itu jenuh, letoy, tidak bersemangat, sedih nggak Imam? Sedih. Bagaimana cara supaya kita membuat Imam bahagia? Dengan salawat 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada yang kurang. Satu lagi yang saya merasa kurang kalau tidak mengucapkan terima kasih. Karena firman Nabi besar Muhammad SAW, man lam yashkur al-makhluk, lam yashkur al-khaliq. Siapa yang tidak mampu berterima kasih kepada makhluk, niscaya tidak akan mampu berterima kasih kepada Sang Khaliq. Saya tahu bahwa tempat ini adalah peninggalan Abah Daya. Betul? Betul nggak? Ini peninggalan Abah Daya? Saya diantara anak didik beliau. Istri saya adalah anak angkat Abah Daya. Dan kita dipersatukan oleh Abah Daya. Jadi saya bukan orang asing di sini. Saya adalah bagian dari kalian. Kita itu semua sama. Adalah orang-orang yang ingin menghidupkan syiar yang telah diwariskan oleh Abah Daya. Betul? Ya. Kemudian yang melestarikan ajaran Rasulullah SAW sampai kita memiliki anak-anak yang luar biasa seperti barusan, itu tidak terlepas dari almarhumah Ustazah Rahmah. Ada Ustaz Hendra. Jadi kalau kita tidak mengirimkan Fatihah kepada 3 orang ini, rasanya kita bukan orang yang baik-baik saja. Setuju tidak kalau kita mau mengirimkan salawat Fatihah kepada mereka bertiga? Setuju. Kalau setuju, salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal a'immatil ma'sumin wal awliya as-salihin wasyuhada, khususan Abah Daya, Ustazah Rahmah, Ustaz Hendra, ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad. Saya ucapkan terima kasih juga kepada yang melanjutkannya. Tadi Ustaz Idrus sudah menyampaikan tadi. Abah siapa tadi? Abah Suharja dan Umi. Terima kasih Abah, Umi yang sudi mengundang kami ke tempat barokah ini. Semoga antum mendapatkan barokah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, melalui aimah yang suci yang kita berbangga karena menjadi pengikut mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sampai lupa saya tadi itu mengucapkan salam hormat kepada ustaz-ustaz yang ada yang hadir di tengah-tengah kita. Lupa saya. Saking gemuruhnya saya bertemu dengan antum semuanya sebagai pengikut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Para peneliti jalan Sayyidah Zahra, Masya Allah ibu-ibu di sini, mudah-mudahan tidak jenuh Bu ya, berada di sini ya. Masya Allah, Masya Allah. Yang saya hormati Ustaz Hasan Nahrawi, Ustaz Salman Eka, Ustaz Idrus Awaludin, ini mereka adalah ustaz-ustaz yang punya banyak kesibukan. Seperti Ustaz Salman ini punya kesibukan luar biasa sebagai kepala sekolah, tapi siap mengabdi di sini dengan seminggu sekali datang di sini. Ustaz Idrus Awaludin juga demikian. Tapi terlebih lagi ada Syarifah, ada Syarifah Hanan sama suaminya datang ke sini. Ini barokah yang luar biasa. Barokah yang luar biasa ini kalau misalnya tidak disyukuri, lain kita itu, lain. Jadi kalau ada yang datang ke sini berusaha untuk memberikan cahaya, dia datang semua. Jangan dibiarkan kayak orang asing mengaku sebagai pengikut Amirul Mukminin, tapi dengan saudaranya pura-pura ada tahu. Wah, saya ini punya masalah dengan si dia, dengan dia. Yang undang siapa sih dia? Bukan dari saya. Itu ego itu. Buang jauh-jauh ini. Buang jauh-jauh. Saya punya 3 poin, gak banyak-banyak. Kemarin Syekh Hakim kemarin ceramah, katanya tidak akan berceramah lebih dari 2 jam. Alhamdulillah emang tidak lebih dari 2 jam. Saya sekarang juga berceramah ini tidak akan lebih dari 4 jam. Tidak akan lebih dari 4 jam. Tadi 2 menit selesai, tak punya materi. Iya, 2 menit selesai, tak punya materi. Tapi ya demi membuat imam zaman bahagia, gembira, senang bersama kita dan mudah-mudahan hadir di tengah-tengah kita, kita akan menyampaikan beberapa poin saja. Yang poin pertama adalah ada hadis yang diriwayatkan populer sekali baik oleh madhab Ahlussunnah wal Jamaah maupun madhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, sama-sama meriwayatkan ini dan hadis itu sangat-sangat dikenal. Boleh jadi adik-adik kita hafal hadis. Rasulullah bersabda, "Man mata wa lam ya'rif imama zamanihi mata maitatan jahiliyah." Biasanya itu pada orang-orang lama itu hafal ini. Para penggerak-penggerak revolusi dulu di Indonesia hafal ini. Ya. Para pengobar thariqah dulu itu, panji-panji perjuangan itu hafal Imam Syafi'i itu ada di sini. Man mata, siapa yang menjemput ajalnya, mati,
tapi ia belum mengenal imam zamannya, belum mengenal imam masanya, zamannya, waktunya, mata maitatan jahiliyah. Maka saat ia mati, maka kematiannya sebagaimana orang-orang jahiliyah menjemput ajalnya. Dan alhamdulillah, pengikut Ahlul Bait, pengikut Amirul Mukminin punya imam enggak? Punya imam zamannya tidak? Siapa imam zamannya? Siapa nak? Imam Mahdi. Siapa itu Imam Mahdi? Imam Mahdi bin Hasan bin Imam Hasan Asy'ari bin Imam Ali Al-Hadi. Lanjut, bin Imam Muhammad Al-Jawad, bin Imam siapa? Ali Ar-Ridha. Siapa lagi? Bin Imam Musa Al-Kadhim, bin Imam Ja'far, bin Imam Muhammad Al-Baqir, bin Imam Ali Zainal Abidin, bin Imam Hussein. Yang abangnya juga imam, siapa? Imam Hasan bin Sayyidah Zahra. Suaminya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam kita dari masa ke masa definitif, jelas. Pada zaman Rasulullah, imam kita siapa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Itu imam kita. Ya. Setelah Rasulullah siapa? Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wasallam. Lanjut sampai sampai tahun berapa? 260 tahun Hijriah. Ya. Ketika posisi kepemimpinan oleh Imam Hasan Asy'ari diserahkan kepada putra tercintanya bernama Al-Imam Muhammad Al-Mahdi. Kemudian Imam Muhammad Al-Mahdi ini mengalami dua kegaiban. Ada yang disebut dengan ghaibah sughra, ada yang disebut dengan ghaibah. Imam Mahdi mengalami ghaibah sughra selama 70 tahun. Ghaibah sughra itu artinya adalah kegaiban yang kecil. Allah angkat ya dari mata telanjang manusia biasa selama 70 tahun, kemudian muncul lagi, kemudian setelah itu Allah sembunyikan lagi. Ketika Allah sembunyikan yang kedua kalinya, maka penyembunyian yang kedua kalinya disebut dengan ghaibah, kegaiban yang besar. Kapan munculnya? Hanya Allah yang tahu. Jadi sekarang siapa imam kita? Mahdi. Hidup gak imam kita ini? Ikhwan, ini bukan mitos ibu-ibu ya. Imam Mahdi itu imam zaman kita bukan mitos. Kita sebagai orang Islam juga punya juru selamat. Ya, juru selamat. Pemimpin yang akan menegakkan keadilan dan kesejahteraan yang sebelumnya bumi ini diisi dengan kezaliman dan kesengsaraan. Imam setiap malam, setiap hari Jumatnya hadir. Di mana? Di Ka'bah Al-Mukarramah. Dan kalau ada majelis-majelis, baik itu majelis untuk membuat gembira Rasulullah SAW dan keluarganya, maupun yang membuat senang Rasulullah SAW, baik itu hari kelahiran maupun hari kesyahidan para imam, boleh jadi imam zaman itu hadir di tengah-tengah majelis tersebut. Jadi kita harus percaya, bukan mitos, bukan legenda.
Jadi kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak punya masalah, itu kadang-kadang masalah ini gara-gara suami saya ini yang bikin masalah. Yang suami bilang gara-gara istri saya yang kehidupan saya itu bermasalah. Yang kata anaknya gara-gara ibu dan anak saya, ibu dan bapak saya yang membuat kehidupan saya bermasalah. Saling menyalahkan. Ini gara-gara gak ada uang yang membuat saya itu sengsara, keluarga saya sengsara. Betapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang uangnya banyak, hartanya melimpah, tapi juga tapi masih bunuh diri. Mau berjuang kalau sudah punya harta, punya mobil, punya kedudukan, punya posisi, punya status. Boleh jadi ketika dikasih status, dikasih harta, lupa dengan perjuangannya. Kenapa? Karena lupa. Lupa dengan siapa? Bahwa kita itu adalah pengikut pengikut Amirul Mukminin, pengikut Ahlul Bait yang sangat yakin bahwa imam zaman kita ada di tengah-tengah kita. Ini harus kita yakini. Dan kita harus bersyukur setiap saat, setiap detik kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi hidayah dengan meyakini Imam Mahdi sebagai imam zaman kita. Itu pertama. Yang kedua, kalau sudah kita yakin bahwa kita ini punya imam zaman. Yang kedua, poin yang kedua, kalau kita sudah yakin, lantas apa? Kalau sudah yakin, kita mengenal imam zaman kita, lantas apa? Lantas sabda Imam Ja'far As-Shadiq yang harus kita jalankan. Apa sabda dari Imam Ja'far As-Shadiq? Imam Ja'far As-Shadiq bersabda kepada kita, "Bina uridallah wa bina ubidallah. Nahnul adilla 'ala Allah walaulana ma ubidallah." Hanya dengan perantara kami Allah dapat dikenal. Dan hanya dengan perantara kami Allah dapat disembah. Kamilah bukti-bukti keberadaan Allah. Seandainya tidak ada kami, niscaya Allah tidak akan dapat disembah. Jadi tugas kita itu adalah membangun hubungan relasi dengan imam-imam kita, terutama sahibul asri wal zaman. Kita harus membangun hubungan erat. Kalau diciptakan hubungan kita dengan Imam Mahdi, gimana kita menciptakan hubungan dengan Imam Mahdi? Para ulama itu mengajarkan kepada kita, pas lagi malam-malam, kalau bangun, langsung kita berdiri, kemudian menghadap kiblat, mengucapkan salam kepada Imam Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ustaz-ustaz kita yang di sini di Indonesia mengajarkan dan memiliki ritual mereka. Ada ustaz-ustaz kita yang membangun hubungan dengan menyepi di kamarnya sekitar jam 2 malam begitu, kemudian dia berbicara, berkomunikasi dengan Imam Mahdi, keluhannya tentang umat ini dan seterusnya. Karena kita itulah yang disebut dengan menghubungkan diri dengan imam zaman. Jadi kalau kita selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil li walikal faraj, itu adalah bagian dari perwujudan kita dalam rangka untuk menghubungkan diri dengan imam zaman. Kalau kita tidak menghubungkan diri dengan imam zaman, bagaimana kita koneksi? Ya, bagaimana doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan kami, katanya, Allah bisa dikenal. Dan dengan kami Allah Subhanahu wa taala bisa disembah. Jadi jangan lupakan imam-imam kita, terutama sahibul asri wal zaman, di tengah amal perbuatan kita. Kalau imam kita ingin ada
relasi interaksi dengan imam zaman. Ya, mengenal Allah melalui imam zaman, mengenal menghamba kepada Allah melalui imam-imam kita. Jadi kita hanya menerima informasi terkait dengan Allah hanya melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya melalui Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sampai kepada Imam Mahdi Anjallahu Taala Farajul Syarif. Kalau nggak ada darah yang diteteskan oleh Abi Abdillah Al-Husain di peristiwa Karbala 60 tahun yang lalu, boleh jadi kita tidak mencium wangi dan aromanya Islam yang diturunkan Allah SWT melalui lisan Rasulullah SAW. Ini harus kita sadari, bapak-bapak dan ibu-ibu. Lupakan itu problem-problem itu. Pertama, problem yang paling besar itu bagaimana kita itu nasib kita kalau tidak dianggap terhubung dengan imam zaman kita. Itu yang kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir. Ini ada sabda dari Imam Mahdi sendiri. Ada sabda dari Imam Mahdi sendiri. Beliau mengatakan begini. Walau anna asya'ana waffaqahumullah li ta'atih ala al-ijtima'i min al-qulubi fil wafa'i bil ahdi alaihim lama ta'akhkhara al-yawm bi liqa'ina. Imam Mahdi bilang begini, kalau seandainya pengikut-pengikut kami ini, semoga Allah masih tetap Imam Mahdi karena sayangnya itu mendoakan kita. Kalau pengikut-pengikut kami, seandainya pengikut-pengikut kami, semoga Allah memberi taufik untuk selalu patuh kepada kami, kepada Allah SWT. Itu doanya Imam Mahdi. Seandainya apa? Seandainya syiah-syiah kami, pengikut-pengikut kami itu hatinya saling bertautan, mengumpulkan hati-hati, menyatukan hati-hatinya untuk menunaikan janji mereka untuk patuh kepada imam, niscaya mereka tidak akan telat, tidak akan terlambat untuk menemui kami. Jadi sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu, yang membuat Imam Mahdi tidak hadir bersama kita sekarang ini adalah karena tidak menyatunya hati-hati kaum mukminin. Artinya bukan hanya Imam Mahdi yang al-muntazar, bukan Imam Mahdi yang ditunggu. Imam Mahdi lah yang menunggu, al-muntazir. Yang menunggu siapa? Kaum mukminin. Imam Mahdi menginginkan dalam prioritas pertama pengikut-pengikutnya membangun penyatuan hati untuk memenuhi janjinya patuh kepada imam. Niscaya tidak akan terlambat seperti sekarang. Jadi setelah tahu bahwa kita itu harus bertugas, punya tugas untuk menghubungkan diri dengan imam zaman, kita juga masih belum selesai di situ. Ada program lanjutan. Apa program lanjutannya? Program lanjutannya kita adalah menyatukan hati-hati kita. Kalau kita kaum mukminin merasa sebagai pengikut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, kemudian majelis seperti ini yang datang 2 orang, 3 orang, itu mengkhianati dirinya sendiri. Mengkhianati tidak? Tidak punya masalah, ya kan? Rumah dekat, ada doa tawasul, ada doa kumail, ada
pengajian-pengajian yang membuat Imam Mahdi senang, kemudian karena egonya, karena emosinya, karena tidak suka dengan salah satu tetangganya, karena bermasalah dengan salah satu keluarganya, kemudian ini pun juga dijauhi. Cobalah bercermin kalau orang-orang merasa seperti itu. Lebih penting mana Imam Mahdi dengan tujuan egoisnya? Jadi kita kalau memang mau menjadi pengikut setia Imam Mahdi itu adalah mempersiapkan diri. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Idrus tadi, Ustaz Idrus Abaludin, mempersiapkan diri, membangun kesiapan saat Imam Mahdi nanti hadir. Membangun kesiapan ini ada dua. Ini yang terakhir nih. Yang pertama itu adalah kesiapan secara pribadi. Mempersiapkan diri secara pribadi, secara spiritual, ya, ibadah-ibadahnya, maupun apa namanya itu skill. Ya. Kalau punya anak, dipersiapkan. Nanti Imam Mahdi ini, ya, akan hadir memenuhi muka bumi ini dengan keadilan dan kesejahteraan setelah diisi sebelumnya dengan kedoliman dan kesengsaraan yang dilakukan oleh sekarang ini, terutama oleh Zionis Israel dan Amerika sebagai setan besar. Sistem mereka sekarang yang menguasai. Nanti sistem mereka akan hancur. Sistem Imam Mahdi lah yang akan berkuasa, yang tegak. Apa sistemnya Imam Mahdi? Ya sistem yang sudah diajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan membangun pemerintahan yang namanya sebuah lembaga, ya perlu skill kan, perlu dokter, perlu insinyur. Maka kalau kita punya anak-anak, kalau punya saudara misalnya, ingin kita biayai, jangan salah niat. Jangan salah. Kadang-kadang kita menyekolahkan anak kita supaya anak kita nanti sejahtera. Biar misalnya bisa cari kerja. Akhirnya nanti kalau sudah besar, hidup sendiri-sendiri. Punya anak misalnya disekolahkan di agama supaya menjadi ustaz, supaya punya status. Ya. Jadi kalau kita punya anak-anak, ya, kalau kita ingin mencari harta, kalau kita ingin mencari untuk menyekolahkan anak-anak kita, tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak kita, keluarga kita saat Imam Mahdi nanti muncul. Begitu. Ini penting sekali. Tugas sosial kita adalah kita harus menyatukan diri. Dengan siapa? Dengan kaum mukminin yang lain. Yang ada hati-hati kita, ya, hati-hati kita untuk Imam Mahdi. Kalau bisa mengabdi, diijabi untuk membuat Imam Mahdi itu senang, lakukan. Kalau misalnya ada orang yang ingin mengabdi kepada Imam Mahdi melalui abi, lakukan. Kalau misalnya ada yang ingin mengabdi kepada Imam Mahdi dengan melaksanakan sebagai panitia Husainiyah di sini, lakukan. Jangan bikin perpecahan. Semuanya sama. Jangan bikin perpecahan. Kedepankan tujuan membuat Imam Mahdi senang, mempersiapkan diri akan kemunculan beliau Sahibil Asri wal Zaman. Dan sekali lagi ini terakhir, kenapa kita ini kok males gitu loh soal doa bersama itu? Doa bersama males, ya kan? Sholat jamaah males,
dilakukan, kan bisa sholat doa sendiri-sendiri di keluarga di rumah masing-masing, tambah khusyuk, ya kan? Merasanya tambah khusyuk. Belum tentu itu dilakukan itu. Dalih saja itu. Kebanyakan tidak, ya kan? Oh, enaknya itu dengan online. Online itu baik, kalau tidak ada yang offline. Orang yang doanya online, ya kan, dengan yang doanya offline, perbedaannya sama seperti menziarahi Imam Hussein di Karbala secara langsung dan menziarahi di sini secara online. Beda sekali, jauh tidak mendapatkan rohaninya, spiritualitasnya dan didikannya. Jangan kosongkan yang seperti ini. Doa bersama, sholat bersama. Tidak bicara masalah pahala doa bersama itu luar biasa. Banyak hadits-hadits yang mengatakan begitu. Sholat bersama itu luar biasa pahalanya. Kita tidak bicara sholat pahala, tapi bicara masalah fungsi dan manfaat. Di dalam hadits kisah dikatakan bahwa kalau doa hadits kisah ini dipanjatkan oleh sekumpulan wa fihi jam'un min syiatina, oleh sekumpulan syiah kami, maka kami akan berikan barokah kepada kumpulan itu. Ikhwan, duduk bersama, doa bersama mendapatkan barokah, mengumpulkan hati kita, menyatukan hati-hati kita. Akan hilang itu. Lepaskan ego saat kita doa. Apalagi sekarang ini, modal gak punya, ya kan, pekerjaan sulit, lapangan kerja hanya untuk mereka-mereka yang begitu. Kemudian kita juga tidak berdoa berjamaah, ya jelas pasti akan tidak bisa berlomba dengan mereka-mereka. Jadi intinya, kalau memang kita itu merasa bermasalah secara ekonomi, secara sosial, doa bersama, satukan hatinya bersama Imam Mahdi radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Mahdi tidak melihat siapa yang mengisi. Mentang-mentang yang ngisi kurang ganteng kemudian tidak datang misalnya. Kurang tua misalnya tidak datang misalnya. Kata yang kecil pun ngisi, tapi ini doa bersama untuk Imam Mahdi, datang. Datang. Ya. Sudah ada tempat kayak gini. Ya. Abah Dayat sudah mempersiapkan, mengamanatkan. Ustazah Rahmah sudah membuat antum punya anak ini mengenal para imamnya. Luar biasa seperti sekarang. Ustaz Hendra juga. Kemudian antum biarkan mereka itu terbengkalai. Apa mereka antum tidak dianggap pengkhianat oleh mereka yang sudah mendahului kita semuanya. Maaf, itu saja saya minta maaf yang besar-besarnya, karena saya sebenarnya tidak ingin marah-marah sebenarnya. Memang saya tidak marah. Tidak marah. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi lecutan bagi kita. Tapi ini dalam rangka untuk membuat senang Imam Mahdi radhiyallahu ta'ala warajul syarif. Bangun hubungan dengan tetangga. Perbaiki hubungan dengan tetangga. Siapa mereka? Orang yang menjadi pengikut Imam Zaman itu adalah orang yang terbaik di masyarakat ini. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Gitu. Ibu ya, setuju Bu ya? Mulai dari sekarang jangan bunda lagi, ada imam. Ya. Kecil masalah kita Bu. Insya Allah kalau kita menyatukan hati kita dengan tujuan Imam Mahdi pasti akan membantu kita ibu-ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, terlalu banyak saya berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi wa alaihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali
selanjutnya yaitu penampilan nasyid ala Nabi wali salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. يا حجة الله شكوانا إليك، يا حجة الله شكوانا إليك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك، يا حجة الله شكوانا إليك، يا حجة الله شكوانا إليك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك. جرى علينا الزمان يا مولاي يا مهدي نصرخ يا ابن الحسن يا مولاي يا مهدي جرى علينا الزمان يا مولاي يا مهدي نصرخ يا ابن الحسن يا مولاي يا مهدي بقية الله شكوانا إليك، بقية الله شكوانا إليك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك، يا حجة الله شكوانا إليك، يا حجة الله شكوانا إليك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك. أبا المستضعفين يا مولاي يا مهدي يا نداء السائلين يا مولاي يا مهدي أبا المستضعفين يا مولاي يا مهدي يا نداء السائلين يا مولاي يا مهدي يا كفرة المظلومين يا مولاي يا مهدي يا صرخة المظلومين يا مولاي يا مهدي قلوب الأطفال تتوب إليك، قلوب الأطفال تتوب إليك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك، يا حجة الله شكوانا إليك، يا حجة الله شكوانا إليك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك. متى الفرج يكون يا مولاي يا مهدي ويفرح المؤمنون يا مولاي يا مهدي ويذل المجرمون يا مولاي يا مهدي ويذل المجرمون يا مولاي يا مهدي بأمر نصر وجودنا إليك، بأمر نصر وجودنا إليك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك، يا حجة الله شكوانا إليك، يا حجة الله شكوانا إليك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك، يا حجة الله شكوانا إليك، يا حجة الله شكوانا إليك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم